Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, rekan-rekan sekalian di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Mengucap syukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun dari rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah dengan menyanyi Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya,
Hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nas pembimbing diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita sambut dengan menyanyikan lagu Klik 93, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mengundang jemaat untuk duduk. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengakui dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami hadir di hadirat-Mu yang kudus. Mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin kami, memelihara kami, menjaga kami sampai hari ini. Sehingga walaupun masih dibatasi oleh pandemi COVID-19, Engkau izinkan kami boleh beribadah, walaupun dari rumah masing-masing. Saat ini Tuhan, kami sadar akan segala kekurangan, pelanggaran, dosa-dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni akan kesalahan kami. Sucikan dan bersihkan kami, sehingga Tuhan kami layak untuk boleh beribadah di pagi hari ini. Terima kasih untuk janji pengampunan. Bersihkan kami, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengaku dosa kami. Amin. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai dengan ketiga. Tuhan bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Sebelum kita merenungkan, membaca, mempelajari firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami hadir kembali, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami, tidak hanya untuk merenungkan, membaca, mempelajari, terlebih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, sehingga waktu ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memberikan diri yang terbaik untuk tidak hanya mendengar, untuk tidak hanya memberitakan, terlebih untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada kesempatan ini firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat 6. Saya akan membantunya dalam pembacaan. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima segala yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat mengatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Marilah kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Rekan-rekan sekalian, anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, tema bulanan untuk renungan pada saat ini adalah hidup sejahtera bagi semua ciptaan. Kemudian tema mingguannya adalah relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah dibaca dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan Kolose 4 ayat 6. Saya memberi judul renungan ini, prinsip-prinsip penting dalam semua relasi kita. Kemudian saya membaginya dalam 5 bagian. Yang pertama, Kristus. Artinya bagaimana relasi kita dengan Kristus. Ada satu pertanyaan yang sering ditanya dalam hidup ini adalah dalam bahasa Inggrisnya, who am I? Dan ada beberapa jawaban yang mungkin untuk menjawab pertanyaan ini. Salah satunya dalam bahasa Inggris, I am who I am because of what I think. Artinya saya ada sebagaimana saya ada oleh karena apa yang saya pikirkan. Kemudian ada jawaban lain mungkin seperti ini. I am who I am because what I have done atau what I have accomplished. Artinya saya ada sebagaimana saya ada oleh karena apa yang sudah saya lakukan atau apa yang sudah saya capai. Ada juga yang menjawab pertanyaan ini dengan
I am who I am because of what I eat. Artinya, saya adalah sebagaimana saya ada karena apa yang saya makan. Tetapi dalam konteks Kristen atau sebagai konteks pengikut Kristus, mungkin jawaban yang tepat adalah I am who I am because of my relationship with God. Artinya saya ada sebagaimana saya ada sesuai dengan hubungan saya dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 18 berbunyi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kemudian ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 2 kali kata-kata di dalam Tuhan ditulis dalam teks kita. Ini menunjukkan bahwa sebelum hubungan atau sebelum relasi-relasi penting dengan sesama, relasi yang paling penting adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan berarti kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan karena kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Demikian juga hal ini membawa dampak dalam semua hubungan-hubungan atau relasi kita kepada sesama, yaitu yang menjadi pertanyaan penting, apakah hubungan saya dengan sesama menyenangkan hati Tuhan? Atau apakah hubungan saya dengan sesama memuliakan nama Tuhan? Tema minggu kita pun menunjukkan hal ini. Tema mingguannya adalah relasi dengan sesama adalah cerminan relasi dengan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, relasi kita dengan Tuhan adalah hubungan atau relasi yang paling penting sebelum relasi kita dengan sesama dan menjadi dasar bagi relasi kita dengan sesama. Yang kedua, yang pertama tadi Kristus, yang kedua adalah keluarga, relasi-relasi dalam keluarga. Saya membagi hal ini dalam 2 bagian. Yang pertama istri dan suami, yang kedua anak dan orang tua. Yang pertama istri dan suami. Ayat 18 khususnya untuk istri ditulis, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk adalah mempunyai arti 2 orang yang mempunyai kedudukan yang sama, tetapi satu dari mereka dengan sukarela tunduk di bawah kepemimpinan yang lain, atau tunduk di bawah otoritas yang lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan masalah equality, tetapi masalah responsibility. Artinya bukan masalah kesamaan, karena di mata Tuhan, baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri itu sama. Tetapi beda di dalam tanggung jawab. Sama halnya dengan Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya sama. Tetapi dalam tanggung jawabnya berbeda. Allah Roh Kudus tunduk kepada Allah Anak, dan Allah Anak tunduk kepada Allah Bapa. Dan prinsip ini juga berlaku bagi saya sebagai masyarakat Indonesia kepada pimpinan saya, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Begitu juga anggota sinode kepada ketua sinode. Demikian halnya juga anggota jemaat kepada ketua jemaat. Di mata Tuhan, saya dengan ketua sinode sama dalam arti kedudukan, tidak ada perbedaan, tetapi dalam tanggung jawab berbeda. Artinya sebagai anggota sinode, maka saya harus belajar tunduk di bawah pimpinan atau otoritas daripada ketua sinode. Nah, tapi sebagai catatan, bila otoritas itu disalahgunakan, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan. Artinya bila suami menyalahgunakan otoritas itu, maka istri-istri akan lebih taat kepada Tuhan. Tapi prinsip yang paling penting adalah istri tunduk kepada otoritas suami. Nah, yang kedua tentang suami ada di ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami jangan pikir karena engkau adalah pemimpin maka engkau dapat bertindak seenaknya. Kasih
ini adalah kasih agape, kasih yang yang selalu memberi dengan membayar harga. Sebagai catatan, kasih suami kepada istri adalah sedemikian rupa istri dicukupi dalam semua kebutuhannya, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa, dan juga kebutuhan roh. Sama seperti kasih Kristus kepada gereja, Tuhan Yesus memberikan semua yang dibutuhkan gereja agar gereja dapat bertumbuh dengan baik. Dan sebagai catatan, hubungan ini timbal balik, artinya istri akan lebih mudah mengasihi istri akan lebih mudah tunduk kepada suami kalau suami pun lebih mengasihi istrinya. Demikian juga suami akan lebih mudah mengasihi istrinya kalau istrinya tunduk kepada suami. Kemudian bagian yang kedua adalah relasi anak-anak dan orang tua di dalam keluarga. Anak-anak ada di ayat 20. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kalau kita perhatikan, istri kepada suami dipakai kata tunduk. Anak-anak kepada orang tua dipakai kata taat. Taat ini lebih dalam artinya. Artinya dikatakan untuk tunduk atau taat kepada perintah daripada orang tua. Dan dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Artinya itulah yang menyenangkan Tuhan. Tetapi sebagai prinsip juga, bila orang tua melakukan sesuatu atau meminta anak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, maka anak-anak harus lebih taat kepada Tuhan. Kemudian ada catatan juga orang tua kepada anak di ayat 21, dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Kata bapak-bapak dapat ditujukan kepada ayah dan ibu, tetapi mungkin Paulus menulis kata-kata ini untuk menunjukkan kepada ayah, karena ayahlah yang mempunyai otoritas dalam keluarga atau sebagai pemimpin. Nah, dikatakan, "Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Mungkin dalam aplikasinya, janganlah kita selalu mencari-cari kesalahan anak-anak kita, sehingga mereka menjadi tawar hati. Dan itu akan mempengaruhi pertumbuhan, baik jiwa maupun rohnya. Karena kalau tawar hati atau sakit hati akan ada akar pahit. Dan akar pahit ini kalau bertumbuh akan menghasilkan buah-buah yang mungkin tidak menyenangkan Tuhan dan mungkin juga tidak mendatangkan kebaikan. Jadi kesimpulannya, dalam keluarga, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat kepada orang tua, dan orang tua tidak menyakiti hati anak-anaknya, supaya mereka jangan tawar hati. Kemudian relasi yang ketiga, kalau yang pertama relasi kita dengan Kristus, yang kedua relasi dalam keluarga. Alkitab juga dan teks kita mengajar bagaimana relasi kita dalam kerja atau pekerjaan kita. Ayat 22 sampai dengan 25 menunjukkan hubungan hamba dan tuannya. Pada saat itu di dalam satu rumah tangga akan ada hamba-hamba, artinya atau budak-budak yang menolong atau bekerja di dalam rumah tangga. Mereka ini tidak digaji karena mereka sudah dibeli. Tetapi dalam konteks itu saya memakainya untuk hubungan pekerjaan kita secara profesional. Jadi hamba di sini mungkin ditujukan kepada mereka yang bekerja dalam perusahaan atau mereka yang bekerja dalam kantor. Dan tuan adalah mereka yang mempunyai perusahaan atau mereka yang memimpin dalam kantor. Nah, ada prinsip penting. Sebagai hamba, mari kita lihat ayat 22 sampai dengan 25. Di situ dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan.
dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi di sini mengingatkan kita kalau kita bekerja di kantor atau perusahaan, kita bekerja bukan karena dilihat oleh pemimpin kita, tetapi kita bekerja apapun tugas dan tanggung jawab kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan sebagai tuan atau sebagai pemimpin usaha atau pekerjaan, pasal 4 ayat 1 berkata, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Ini menunjukkan sebagai pemimpin atau yang mempunyai usaha untuk adil, artinya tidak memandang bulu, tidak memilih karyawan ini mungkin lebih baik dari karyawan lain oleh karena suku yang sama ataupun agama yang sama, tetapi berlaku adil. Jadi dalam pekerjaan pun relasi antara pekerja dengan pemimpin juga diajarkan. Hamba harus belajar taat kepada tuannya, dan tuan juga harus berlaku adil. Kemudian yang keempat adalah Kristen. Artinya bagaimana hubungan kita dengan sesama anak-anak Tuhan. Ayat 2 sampai dengan 4 dari pasal 4 dikatakan, "Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemerintahan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya." Dalam hubungan kita dengan sesama anak Tuhan, mungkin prinsip pentingnya adalah dalam pelayanan dan doa untuk anak-anak Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa pelayanan itu bukan hanya milik pendeta-pendeta atau pelsus, panatua, syamas, atau pemimpin-pemimpin, remaja, sekolah minggu, wanita, kaum ibu, ataupun pria kaum bapa, tetapi pelayanan itu adalah milik semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan memberikan kepada kita karunia roh masing-masing kita, dan karunia-karunia roh itu harus dipakai untuk melayani Dia. Mungkin ada yang diberikan karunia roh menunjukkan kemurahan, membagi-bagi, memimpin, melayani, mengajar. Apapun itu kita harus pakai sebagai anggota tubuh Kristus untuk melayani Dia. Dan salah satu yang dapat menguatkan adalah kita saling mendoakan, sehingga pelayanan itu boleh berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir, komunitas. Komunitas, bagaimana hubungan kita dengan semua orang. Mau beda agama, beda suku, bagaimana relasi kita. Dikatakan ayat 5 dan 6 dari pasal 4, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Ini paling tidak mengajarkan hubungan kita dengan sesama kita dalam masyarakat adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Ini artinya hidup dengan penuh hikmat. Kemudian pergunakanlah waktu yang ada. Kalau ada kesempatan di mana kita boleh menyaksikan tentang juru selamat kita, pakai kesempatan itu. Kemudian juga diajarkan hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita ini kalau dalam konteks saat ini, mungkin dalam kita mengirim teks message atau dalam menggunakan sosial media juga harus hati-hati, karena akan kembali kepada kita apa yang kita tulis, baik atau buruk. Jadi sebagai penutup, rekan-rekan sekalian, kiranya apa yang kita pelajari, prinsip-prinsip penting dalam relasi ini, kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Mungkin yang saya ingatkan kembali, yang paling penting dalam semua relasi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian bagaimana hubungan kita dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak. Kemudian juga hubungan kita dengan Tuhan itu membawa dampak dalam pekerjaan sebagai hamba dan sebagai tuan. Dan juga dalam hubungan kita dengan rekan-rekan seiman dalam sepelayanan, mari kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Dan hubungan kita atau relasi kita dalam bermasyarakat atau komunitas, maka kita pun harus belajar untuk menjadi teladan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan pergunakan waktu yang ada untuk penginjilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan NKB 133 ayat yang pertama, "Syukur padamu, ya Allah."
padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Dengarkanlah nas persembahan dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan menyanyikan lagu NNBT 26, Tuhan Yesusku, Mutiara Hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap setiamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah dalam segala relasi kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, dengan sesama anak Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat, kami alaskan semua itu oleh karena hubungan kami dengan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami renungkan, kami pelajari, tidak hanya menjadi prinsip, teori, tetapi boleh kami aplikasikan sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, sebagai pekerja-pekerja Kristen, sebagai anggota masyarakat. Bapa, biarlah melalui semuanya kami dasari kembali bahwa karena hubungan kami di dalam Tuhan Yesus boleh membawa dampak yang baik dalam hubungan-hubungan kami yang lain dengan sesama kami. Sempurnakanlah pemberitaan dan sempurnakanlah penerapan. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami ingin menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, khususnya untuk BPMS, Sinode Gemim di Sulawesi Utara. Engkau memberkati ketua sinode sampai dengan posisi yang paling rendah dimanapun mereka berada. Berkati keluarga, berkati kesehatan, berkati program kerja, sehingga di dalam keputusan-keputusan penting di tahun 2021 ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan dan juga boleh membawa kebaikan bagi orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak. Kami serahkan kembali seluruh gereja-gereja Gemim di bawah sinode, baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di Indonesia, bahkan di luar negeri. Engkau berkati.
Terima kasih ya Bapa untuk pelayanan ini. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai. Kami serahkan juga BPMW, wilayah Gemim se-Jawa Barat. Tuhan, baik itu se-Jabodetabek maupun yang ada di Bandung, Tuhan Engkau berkati. Khususnya kami mendoakan untuk persatuan daripada seluruh ketua-ketua jemaat Gemim yang ada di wilayah ini. Engkau berkati ketua wilayah, sekretaris dan bendahara dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau berkati keluarga mereka, kesehatan mereka. Bapa, di tahun 2021 ini Engkau berkati program kerja mereka. Dan Tuhan, biarlah seluruh Gemim yang ada di wilayah ini boleh saling mendoakan seperti yang kami sudah pelajari, saling menguatkan, dan kami boleh terus melayani bersama-sama dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Bapa, kami serahkan kembali BPMW ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati kerjasama di antara gereja-gereja, dan biarlah melaluinya Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan. Secara khusus Tuhan, hamba mendoakan untuk BPMJ, Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, Pelsus, baik itu pendeta-pendeta, penatua, syamas, pemimpin-pemimpin, remaja, sekolah minggu, pria kaum bapa, wanita kaum ibu. Tuhan berikan kesehatian, Tuhan berikan kerjasama, dan juga Bapa, biarlah kami memberi yang terbaik. Khususnya kami mendoakan secara khusus untuk Ketua Jemaat Ibu Pendeta Heni Rakian. Engkau memberkati beliau kesehatan, Engkau memberkati keluarga, berikan hikmat dalam keputusan-keputusan penting untuk tahun ini, berikan kerjasama sehingga kami boleh memberi yang terbaik. Bapa, kami mengucap syukur untuk tahun 2020 dengan semua yang sudah kami alami, khususnya masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Kami percaya tahun 2021 walaupun masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19 ini, tahun ini kami boleh memberi yang lebih baik lagi. Berikan kesehatan, berikan kerjasama. Terima kasih ya Bapak untuk pelayanan ini. Kami percaya bahwa Engkau akan teruskan sampai pada kesudahannya. Bapa dalam surga, secara khusus hamba mendoakan untuk anggota-anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Engkau berkati. Sehingga saat mereka melihat ke belakang bagaimana Tuhan telah memimpin, menjaga, memelihara mereka, maka di usia yang baru Engkau akan terus juga memimpin, menjaga, dan memelihara. Kami juga mendoakan secara khusus untuk mereka yang sakit pada saat ini. Mungkin di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, Engkau berkati. Terima kasih ya Bapak untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami serahkan perawatan, obat-obatan tubuh mereka sehingga melaluinya Tuhan pemulihan boleh terjadi. Dan iman kami semakin dikuatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami juga mendoakan Bapa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran posisi yang paling rendah di ibu kota sampai di daerah-daerah. Engkau berkati. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati program kerja mereka di tahun 2021. Kami serahkan kembali juga Bapa proses vaksinasi COVID-19 yang sudah dimulai. Tuhan, biarlah walaupun ada batasan-batasan, Engkau pakai proses ini, vaksinasi ini, untuk memberikan kami kekuatan, kekebalan akan virus. Tetapi bila mana kami tidak menerimanya juga, biarlah kami tetap mengikuti protokol, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam melaluinya Tuhan, kami boleh tetap beraktivitas. Kami minta Bapa tahun ini mungkin akan lebih baik lagi, bahwa kami tidak akan dipengaruhi seperti di tahun 2020 oleh COVID ini dengan adanya vaksinasi. Engkau berkati.
Kami serahkan kembali Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah melalui apa yang sudah terjadi dan akan masih tetap terjadi, banyak jiwa-jiwa boleh kembali kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga boleh melayani Tuhan sesuai dengan bakat karunia yang sudah Engkau berikan. Saat ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah Engkau memakai persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja dan kebaikan bagi banyak orang. Berkati majelis ataupun mereka yang akan, kami semua yang Engkau telah berikan tanggung jawab untuk pelayanan di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya untuk menggunakan dana-dana ini dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah doa yang jauh daripada sempurna ini yang sudah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Rekan-rekan sekalian, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.